Wah wah wah, kondisi negara Chili tuan rumah Piala Dunia U20 2025 tidak stabil dan kacau hingga diputuskan darurat. FIFA langsung ambil keputusan untuk mengganti tuan rumah dan tunjuk Indonesia kah? Simak ulasan lengkapnya di sini. Nah ini dia, ini baru super top Marco Top. Almere City kondisinya makin rawan. Klub raksasa Belanda Ajax Amsterdam langsung putuskan datangkan Tom Haye demi berprestasi di Liga Champions Eropa kah? Begini detail beritanya. Wah wah wah, ini baru kabar gembira. Striker naturalisasi dari Belanda calon duet Olero menyiblak-belakan bawa kejutan untuk fans timnas Indonesia. Kira-kira apa ya? Malaysia benar-benar gak pernah kapok. Begini reaksi keras fans Garuda usai rumor Eliano Reijers diincar klub Liga Malaysia. Sampai geger geden kayak gini. Tonton video ini sampai selesai biar gak penasaran. Sebelum video kita mulai, buat kamu yang mau beli jersey timnas Indonesia, caranya gampang banget. Kamu langsung hubungi nomor WhatsApp yang ada di gambar ini, atau bisa langsung klik link pembelian yang ada di deskripsi video ini ya. Mumpung lagi promo gratis ongkir ke seluruh Indonesia. Buruan sebelum kehabisan. Sebelum dimulai pembahasan, mohon bantuannya untuk subscribe channel ini, agar tidak ketinggalan info timnas Indonesia. FIFA putuskan Indonesia jadi tuan rumah Piala Dunia U20 2025 gantikan negara Chili yang alami keadaan darurat negara yang tidak stabil. PSSI dan Erick Thohir berangkat ke Swiss untuk terima mandat. Timnas U20 Jens Raven langsung adakan TC yang dilatih Alex Pastoor. PSSI siapkan 5 stadion terbaik ini jadi 3 harapanku usai melihat kekacauan di Chili. Apa yang sebenarnya terjadi? Tonton video sampai selesai. Beberapa waktu lalu pemerintah Chili resmi mengumumkan keadaan darurat dan memberlakukan jam malam di sebagian besar wilayah termasuk ibu kota Santiago. Langkah ini diambil menyusul pemadaman listrik besar-besaran yang sangat jarang terjadi dan telah menyebabkan jutaan warga kehilangan aliran listrik. Pemadaman ini disebut sebagai yang terburuk dalam lebih dari 1 dekade terakhir. Dampaknya langsung terasa di ibu kota Santiago. Kereta metro berhenti total, ribuan orang dievakuasi, dan warga berebut menaiki bus yang penuh sesak. Dalam pidatonya pada Selasa malam waktu setempat, Presiden Gabriel Boric menyatakan bahwa ia mengaktifkan keadaan darurat karena bencana guna menjamin keamanan nasional. Ia juga mengumumkan jam malam mulai pukul 10 malam hingga pukul 6 pagi keesokan harinya. Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Chili, Carolina Toha, menyampaikan bahwa pemadaman tidak disebabkan oleh sabotase. Tidak ada alasan untuk berasumsi bahwa ini adalah serangan, ujarnya kepada para wartawan. Ia menambahkan bahwa kemungkinan besar insiden ini merupakan kegagalan dalam operasi sistem dan berharap jaringan listrik akan kembali berfungsi dalam beberapa jam mendatang. Perusahaan metro yang biasa mengangkut 2,3 juta penumpang setiap hari menyatakan bahwa para petugas telah dikerahkan ke seluruh stasiun untuk mendukung evakuasi yang aman. Lampu lalu lintas tak berfungsi menyebabkan kemacetan parah. Banyak orang terpaksa berjalan kaki selama berjam-jam di bawah terik matahari demi bisa sampai ke rumah. Toko-toko dan kantor-kantor pun terpaksa tutup lebih awal. Mereka mengizinkan kami meninggalkan kantor karena pemadaman listrik, tetapi sekarang saya tidak tahu bagaimana kami akan pulang karena semua bus penuh, kata Maria Angelica Roman kepada AFP di Santiago. Di bank tempat saya bekerja, semua operasi harus dihentikan, ujar Jonathan Macalupo. Rumah sakit dan penjara tetap beroperasi dengan generator darurat. Di kota pesisir Valparaiso, warga juga menyaksikan toko-toko dan bisnis yang tutup lebih awal akibat krisis ini. Keadaan yang mengerikan ini menimbulkan pertanyaan besar, apakah Chili masih siap menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 2025 pada September mendatang? Admin channel Indonesian Soccer kini mendorong agar FIFA segera mengambil tindakan dan mempertimbangkan Indonesia sebagai alternatif negara yang sebenarnya sebelumnya sudah ditunjuk sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 2023. Gimana menurut kalian? Layakkah Chili tetap jadi tuan rumah atau sudah saatnya FIFA mengalihkan panggung dunia itu ke Indonesia? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar.
Pelatih Ajax Amsterdam Francesco Farioli temui pemilik klub untuk minta datangkan Tom Haye dari Almere City. Dan manajemen sepakat untuk menebus kontraknya di Almere City agar Ajax bisa berprestasi di Liga Champions Eropa musim depan. Jadi harapanku usai Almere City rawan alami ini. Penasaran? Temukan jawabannya di sini. Ajax Amsterdam tengah menghadapi masa transisi dan membutuhkan sosok gelandang berpengalaman yang mampu membawa kestabilan, kreativitas, dan kedewasaan dalam permainan mereka. Dan Tom Haye menjadi kandidat ideal untuk mengisi kekosongan tersebut. Sepanjang musim 2024-2025, Haye tampil konsisten bersama Almere City dengan mencatatkan 25 penampilan di Eredivisie dan lebih dari 300 menit bermain menunjukkan peran vitalnya sebagai pengatur ritme dan jangkar permainan tim. Meski tak mencetak gol atau assist di level klub musim ini, kontribusinya terlihat jelas dari kemampuannya membaca permainan, menciptakan peluang, dan menjaga keseimbangan antara bertahan dan menyerang terutama saat tampil gemilang melawan Willem II dengan rating 8-1. Di level internasional, performa Haye bersama timnas Indonesia semakin memperkuat nilai tawarnya. Ia mencatatkan 12 penampilan dengan 2 gol dan 2 assist, termasuk gol penting dalam kemenangan atas Filipina di ajang kualifikasi Piala Dunia 2026, yang membuktikan kemampuannya tampil di laga-laga bertekanan tinggi, dengan gaya bermain yang rapi, cerdas, dan sesuai dengan filosofi total football Ajax. Haye dapat menjadi solusi jangka menengah yang ideal bagi lini tengah De Godenzonen, baik sebagai starter maupun rotasi utama. Lebih dari sekadar kualitas teknis, kehadirannya juga membawa potensi komersial besar. Sebagai pemain naturalisasi timnas Indonesia, Haye memiliki daya tarik kuat di kawasan Asia Tenggara, pasar yang belum tergarap maksimal oleh Ajax. Dari segi pemasaran merchandise hingga ekspansi brand ke kawasan tersebut, transfer ini bisa menjadi langkah strategis yang tidak hanya memperkuat tim secara teknis, tetapi juga memperluas pengaruh global klub. Dengan pengalaman matang di Eredivisie, kemampuan beradaptasi cepat, dan nilai pasar yang masih terjangkau, Ajax sebaiknya tidak melewatkan kesempatan untuk merekrut Tom Haye sebelum klub-klub lain menyadari potensi besar yang ia miliki. Wah. Jay Itzes tampil memukau dan cetak gol sundulan lewat skema set piece jadi harapanku usai berhasil tahan imbang lawan Empoli tadi malam. Bisa bikin pelatih Alex Pastor dan Patrick Kluivert bangga. Di sisi lain, Jay Itzes bocorkan keadaan ruang ganti usai laga. Apa yang terjadi? Simak beritanya sampai habis. Jay Itzes membagikan cerita mengenai atmosfer di ruang ganti Venezia FC usai laga imbang melawan Empoli dalam lanjutan pekan ke-33 Liga Italia 2024-2025. Menurut bek timnas Indonesia itu, para pemain terlihat kecewa dan frustrasi setelah pertandingan yang berakhir 2-2. Padahal Venezia hampir saja mengamankan 3 poin dari lawatan mereka ke Stadion Carlo Castellani pada Minggu malam 20 April 2025 waktu Indonesia Barat. Setelah tertinggal lebih dulu, Venezia bangkit dan membalikan keadaan menjadi 2-1 lewat gol Gianluca Busio di menit ke-85. Hanya 2 menit berselang, Empoli menyamakan kedudukan lewat gol Tino Anjorin menggagalkan kemenangan yang sudah di depan mata bagi Venezia. Usai laga, Itzes menggambarkan suasana ruang ganti yang cukup emosional. Ia menyebut banyak rekan setimnya yang merasa kecewa dan kesal karena kehilangan kemenangan dengan cara yang menyakitkan. Suasananya cukup berat di ruang ganti. Beberapa pemain marah dan itu wajar. Kami sempat memimpin lalu langsung kebobolan lagi, ujar Itzes dikutip dari Tutto Venezia Sport, Selasa, (22 April 2025). Kami sempat bangkit dan unggul setelah tertinggal, tapi hanya beberapa detik setelah gol kedua, kami kembali kebobolan, lanjut pemain berusia 24 tahun itu. Meski begitu, Itzes menegaskan bahwa tim tak boleh terus-terusan larut dalam kekecewaan. Ia mengajak seluruh skuad untuk segera bangkit dan fokus pada 5 pertandingan tersisa musim ini yang sangat menentukan nasib mereka. Kami harus menatap ke depan, bukan menoleh ke belakang. Masih ada 5 pertandingan penting dan kami akan berjuang habis-habisan, tegasnya.
Hasil imbang ini membuat Venezia masih belum bisa keluar dari zona degradasi. Mereka menempati posisi ke-18 klasemen sementara dengan 25 poin. Meski begitu, peluang untuk bertahan di Serie A masih terbuka jika mampu meraih hasil maksimal di sisa laga. Selanjutnya, Venezia akan menjamu AC Milan di Stadion Pierluigi Penzo pada Minggu 27 April 2025. Apa pendapat kalian tentang penampilan Jay Itzes di laga tersebut? Apakah sebaiknya pemain Venezia lebih fokus dan bersiap untuk pertandingan selanjutnya? Jangan ragu untuk berikan komentar kalian. Sudah bukan isu lagi. Pemain keturunan yang akan disumpah WNI ini bocorkan ke media tentang kendala proses naturalisasinya. Waduh, apakah itu? Serumit Jairo Riedewald dan Martin Paeskah. Simak berita lengkapnya di sini. Calon pemain timnas Indonesia Dean Zandbergen mengungkapkan bahwa ada satu kendala yang membuat proses naturalisasinya belum bisa dimulai. Meskipun sudah dihubungi oleh pihak PSSI, ia belum bisa segera bergabung dengan timnas. Dalam wawancaranya di program Obri di kanal YouTube Yusanugraha, Dean mengatakan bahwa staf PSSI baru-baru ini mengontaknya untuk membicarakan soal naturalisasi. Komunikasi itu terjadi kurang dari sebulan yang lalu. Ia juga sudah sempat berbicara dengan Hamdan Hamadan dan Fardi Bachdim yang ikut membantunya dalam proses ini. Dean yang kini bermain untuk V3 Venlo di kasta kedua Liga Belanda menyatakan bahwa ia sangat ingin membela timnas Indonesia. Ia merasa punya hubungan kuat dengan Indonesia karena latar belakang keluarganya dan punya keinginan besar untuk membantu Garuda lolos ke Piala Dunia. Namun Dean menyebut masih ada satu hal yang perlu ditelusuri lebih jauh, garis keturunannya. Ia belum bisa memastikan proses ini akan cepat selesai karena masih harus membuktikan darah keturunan Indonesianya. Sepertinya masih harus ditelusuri. Aku juga belum tahu bisa selesai dalam waktu dekat atau tidak. Tapi aku berharap PSSI bisa kasih lampu hijau dan memintaku untuk datang, ungkapnya dengan penuh harapan. Jika proses ini berjalan lancar dan kemungkinan bisa masuk skuad timnas Indonesia pada bulan Juni 2025. Saat itu timnas akan melanjutkan perjuangan di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia menghadapi Cina pada 5 Juni dan Jepang pada 10 Juni. Saat ini timnas Indonesia berada di posisi keempat klasemen grup C dengan 9 poin dari 8 pertandingan. Bagaimana pendapat kalian? Apakah PSSI harus segera bergerak cepat untuk memastikan dengan jelas garis keturunan Dean? Cepat berikan komentar kalian di bawah. Para penggemar timnas Indonesia menolak rencana transfer Eliano Reijnders dengan salah satu klub asal Malaysia. Usai jurnalis Afina Suharan ungkapkan hal ini ke publik. Bisa bikin penurunan karir kah? Simak berita lengkapnya di sini. Baru-baru ini publik sepak bola tanah air dikejutkan oleh kabar yang menyebutkan bahwa salah satu klub Malaysia, Selangor FC, tengah memantau situasi Eliano Reijnders, pemain timnas Indonesia. Kabar ini pertama kali diungkap oleh jurnalis asal Malaysia, Afina Suharan Taharumalengam, melalui akun X pribadinya. Selangor sedang memantau perkembangan pemain internasional Indonesia, Eliano Reijnders, tulis Afina Suharan. Pemain tersebut mampu mengisi posisi bek sayap dan sayap, tambahnya. Selangor tertarik pada Eliano karena kemampuannya yang fleksibel dalam mengisi berbagai posisi di lapangan. Pemain berusia 24 tahun ini bisa bermain sebagai bek sayap, penyerang sayap, atau gelandang serang. Keahliannya ini dianggap akan sangat membantu tim. Selain itu, statusnya sebagai adik dari Tijani Reijnders, bintang AC Milan dan timnas Belanda, juga menambah daya tarik Eliano bagi klub-klub dari ASEAN. Namun kabar ini mendapat respons negatif dari sebagian besar penggemar timnas Indonesia. Banyak yang menolak transfer ini karena khawatir karier Eliano akan terhambat jika bermain di Liga Malaysia yang sering dipandang kurang kompetitif. Liga Malaysia kerap disebut sebagai kompetisi yang kurang menarik dengan hanya satu tim, Johor Darul Ta'zim, dalam kurung JDT, yang mendominasi gelar juara sejak 2014. Beberapa penggemar mengungkapkan penolakan seperti komentar yang berbunyi, liga perusak karier dan janganlah, buat apa main di Malaysia? Mending tetap di Eropa.
Di sisi lain, ada juga anggapan bahwa Selangor FC mungkin tidak memiliki cukup dana untuk merekrut Eliano. Pemain tersebut masih terikat kontrak dengan PEC Zwolle hingga 30 Juni 2027 dan jika Selangor ingin membawanya, mereka harus membayar sekitar 9,56 miliar rupiah untuk menebus kontraknya. Kabar mengejutkan terungkap. Bek andalan Timnas bicara soal ketertarikannya gabung ke Serie A, langsung masuk klub kapten Timnas Jay Itzes dan bantu Venezia keluar dari zona degradasi kah. Sampai berani bilang ke media kalau dia tidak nyaman dan tidak merasa seperti di rumah. Waduh, apa yang sebenarnya terjadi? Simak berita lengkapnya hanya di sini. Pemain belakang Timnas Indonesia, Calvin Verdonk, bercerita tentang masa sulit yang pernah ia alami saat bermain di luar negeri. Saat itu ia bergabung dengan klub Portugal, FC Famalicão, namun pengalaman tersebut ternyata tidak sesuai harapannya. Dalam wawancara dengan media Belanda, Forzanek, Verdonk mengaku tidak merasa nyaman selama bermain di Portugal. Masalah utama yang ia hadapi adalah perbedaan bahasa yang membuatnya sulit menyesuaikan diri, baik di dalam maupun di luar lapangan. Keadaan menjadi lebih sulit karena ia pindah ke Portugal saat pandemi COVID-19 sedang berlangsung. Situasi ini membuatnya merasa makin terisolasi. Waktu itu sedang pandemi. Banyak pemain dari Amerika Selatan di tim dan mereka tidak bisa berbahasa Inggris, jadi saya benar-benar kesulitan menyesuaikan diri, kata Verdonk. Ia juga merasa kehilangan kenyamanan seperti saat berada di rumah. Hal itu pun memengaruhi penampilannya di lapangan. Kalau kamu tidak merasa nyaman di luar lapangan, pasti akan berdampak ke permainanmu, tambahnya. Setelah gagal di Portugal, Verdonk kemudian dipinjamkan ke NEC Nijmegen di Liga Belanda. Kepindahan ini jadi titik balik dalam kariernya. Ia tampil lebih baik dan akhirnya dipermanenkan oleh NEC pada Juli 2022. Di sini saya merasa seperti di rumah dan kalian bisa lihat sendiri dari permainan saya di lapangan, ujar Verdonk yang kini menjadi pemain penting di pertahanan NEC. Meski Premier League dianggap sebagai liga terbaik di dunia, Verdonk tidak tertarik untuk bermain di Inggris. Ia merasa gaya permainan di sana terlalu cepat, keras, dan padat, tidak cocok untuk usianya yang hampir 30 tahun. Ia lebih tertarik ke Bundesliga di Jerman. Saya rasa saya tidak sanggup bermain di Premier League. Terlalu cepat dan fisik. Mungkin saya lebih cocok di Bundesliga, jelasnya. Verdonk juga mengatakan bahwa ia tidak punya klub impian tertentu, tapi terbuka jika ada tawaran menarik dari sisi finansial. Ia juga tertarik mencoba bermain di La Liga Spanyol atau Serie A Italia, meskipun ia belum terlalu mengenal sepak bola Italia. Di luar karier klubnya, Verdonk juga jadi pemain penting untuk Timnas Indonesia. Sejak resmi menjadi WNI, ia hampir selalu jadi andalan di posisi bek kiri. Di bawah pelatih Shin Tae-yong dan kini Patrick Kluivert, Verdonk tetap jadi pilihan utama di lini belakang Timnas Garuda. Karena performanya yang konsisten, ia diprediksi akan kembali dipanggil memperkuat Indonesia di FIFA Matchday Juni 2025. Timnas dijadwalkan melawan Cina pada 5 Juni dan Jepang pada 10 Juni. Bagaimana pendapat kalian? Apakah sebaiknya Calvin pindah ke Serie A dan bermain satu klub dengan Jay Itzes? Atau sebaiknya dia tetap berada di Liga Jerman dan bermain bersama Kevin Dix? Ayo, tulis pendapatmu di bawah. Gak pernah kapok. Lagi-lagi pelatih abal-abal dari Belanda mengejek pemain naturalisasi. Netizen langsung kasih paham akun Instagramnya hilang dalam semalam dan karirnya hancur jadi harapanku usai bilang begini soal Timnas Indonesia. Waduh, apa yang sebenarnya dia sampaikan? Kekalahan telak Timnas Indonesia dari Australia dengan skor 1-5 di kualifikasi Piala Dunia 2026 kembali mengundang banyak kritik termasuk dari pelatih asal Belanda, Robert Maaskant. Ia merupakan pelatih Helmond Sport Club yang bermain di Divisi 2 Liga Belanda dalam kurung Eerste Divisie. Dalam podcast D. Maaskantine di kanal YouTube Sport News, Maaskant mengkritik keras strategi naturalisasi yang diterapkan Indonesia. Ia menyindir banyaknya pemain keturunan Belanda di skuad utama, namun hasil di lapangan tetap mengecewakan.
Sekarang ada 10 pemain Belanda di starting line-up Indonesia, tapi Australia yang sudah biasa tampil di Piala Dunia masih terlalu kuat, ujarnya. Menurut Maaskan, meskipun beberapa pemain keturunan bermain di liga top seperti Eredivisie, hal itu belum cukup untuk membawa perubahan besar bagi timnas Indonesia. Ia menyebut fenomena naturalisasi ini terlalu dibesar-besarkan dan belum menunjukkan hasil nyata. Kita bahkan tidak terlalu mengenal tim ini dan jarang melihat mereka bermain, katanya. Ia juga menyinggung kekalahan serupa dari Irak 1-5 pada November 2023 sebagai bukti bahwa naturalisasi saja tidak cukup, terutama jika para pemain tidak punya ikatan kuat atau chemistry di dalam tim. Maaskan bahkan mempertanyakan motivasi pemain keturunan yang memilih Indonesia. Jujur saja, kalau mereka punya peluang main di timnas Belanda, mereka tidak akan pilih Indonesia, katanya tegas. Meski mengakui beberapa pemain tampil bagus di Eredivisie, Maaskan merasa level mereka masih belum cukup untuk bersaing di pentas internasional. Ia pun memberi peringatan kepada pelatih baru timnas Indonesia, Patrick Kluivert, yang kini punya tugas berat menyatukan pemain keturunan dan lokal agar bisa tampil solid sebagai tim. Maaskan menegaskan bahwa membangun tim kuat tidak bisa instan. Kalau pemainnya biasa-biasa saja di level internasional, jangan harap bisa langsung punya tim hebat, tambahnya. Apa pendapat kalian tentang kritik tajam Maaskan? Apakah kalian setuju dengan Maaskan? Atau kalian punya pandangan lain? Ayo, tulis pandanganmu di kolom komentar. Dasar pelatih gak tahu diri. Level timnasnya rendah tapi berani kirim pemain sebanyak ini untuk ASEAN All-Stars. Bahkan ada 3 negara yang mengirim pemain paling banyak untuk lawan Manchester United. Waduh, siapa saja negara tersebut? Simak ulasannya di sini. Pertandingan seru antara ASEAN All-Stars melawan Manchester United akan digelar sebagai laga eksibisi di Stadion Bukit Jalil, Malaysia pada 28 Mei 2025. Tim ASEAN All-Stars ini akan dilatih oleh Kim Sang-sik, pelatih kepala timnas Vietnam. Ia telah memanggil 23 pemain dari berbagai negara Asia Tenggara untuk memperkuat tim tersebut. Dari Indonesia hanya ada 2 pemain yang terpilih, yaitu Asnawi Mangkualam dan Muhammad Ferrari. Karena itu Indonesia tidak termasuk dalam daftar negara yang menyumbang pemain terbanyak ke tim ASEAN All-Stars. Lalu, negara mana saja yang menyumbang paling banyak pemain untuk laga ini? Negara pertama ialah Malaysia. Sebagai tuan rumah, Malaysia menyumbang 3 pemain. Mereka adalah kiper Haziq Nazli, bek Nicholas Mickelson, dan striker Ezequiel Aguero. Selanjutnya ada Vietnam. Sebagai pelatih timnas Vietnam, Kim Sang-sik juga mengandalkan 3 pemain dari negaranya. Ketiganya adalah Du Duiman, Nguyen Quang Hai, dan Nguyen Hoang Duc. Mereka memang sudah dikenal sebagai tulang punggung timnas Vietnam. Terakhir Thailand. Thailand juga menyumbang 3 pemain. Mereka adalah kiper Patiwat Khamai, bek Nicholas Mickelson, dan gelandang Peradol Chamrasame. Dengan komposisi ini, Malaysia, Vietnam, dan Thailand menjadi 3 negara yang mengirim pemain terbanyak ke tim ASEAN All-Stars untuk menghadapi Manchester United. Berikut adalah daftar lengkap pemain sementara yang dipanggil ASEAN All-Stars. Bagaimana pendapatmu tentang komposisi pemain ini? Apakah kalian bersyukur pemain inti skuad Garuda tidak dipanggil agar mengurangi resiko cedera? Jangan ragu untuk berikan pendapatmu. Nah, ini baru mantap. Sadil Ramdhani resmi akan tinggalkan tim antah barantah dan siap pindah ke klub yang lebih bagus demi karirnya agar bisa dipanggil Alex Pastoor untuk perkuat skuad Garuda kah. Di sisi lain, jurnalis Malaysia ini ungkap daftar klub yang bisa jadi tujuan Sadil berikutnya. Wah, apa saja memangnya? 3 klub yang berpotensi menjadi tujuan baru Sadil Ramdhani setelah meninggalkan Sabah FC menjadi topik menarik untuk dibahas. Salah satunya adalah Persib Bandung. Sadil Ramdhani diketahui telah memberikan isyarat perpisahan dengan Sabah FC melalui unggahan di akun Instagram pribadinya. Dalam postingan tersebut, pemain berusia 26 tahun itu menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah bekerja sama dengannya selama di Sabah FC. Hei teman-teman,
Saya sangat bangga dan berterima kasih telah menjadi bagian dari tim ini selama 4 tahun 5 bulan. Tulis Sadil dalam unggahannya di akun Sadil Ramdhani I pada Senin 21/4/2025. Dia juga mengungkapkan rasa terima kasih kepada masyarakat Sabah yang selalu mendukung tim dengan mengatakan, tanpa dukungan kalian, tim ini tidak akan melangkah sejauh ini. Kenangan bersama kalian akan selalu terpatri di hati saya. Di tengah kabar perpisahan itu, sejumlah klub mulai dikaitkan dengan kemungkinan merekrut Sadil Ramdhani sebagai pemain baru mereka. Klub-klub tersebut antara lain Bali United. Klub besar Indonesia ini memiliki kekuatan finansial yang cukup baik, yang memungkinkan mereka untuk merekrut Sadil dengan gaji yang tinggi, yang diperkirakan sekitar 434 juta rupiah per bulan saat di Sabah FC. Dewa United. Salah satu alasan yang membuat Dewa United menjadi pilihan Sadil adalah kondisi finansial yang stabil yang memungkinkan mereka untuk membayar gaji tinggi. Selain itu, Dewa United juga berpeluang besar berlaga di kompetisi Asia karena saat ini mereka berada di posisi kedua klasemen sementara Liga 1 2024 hingga 2025 dengan 53 poin. Terakhir ada Persib Bandung. Klub ini menjadi yang paling sering dikaitkan dengan Sadil. Jurnalis Malaysia Afines Waranta Harumalengam bahkan mengungkapkan bahwa Persib sedang melakukan negosiasi untuk mendatangkan Sadil. Unggahan Sadil di Instagram juga mendapat tanggapan dari pemain Persib Bandung, Adam Alis, yang memperkuat spekulasi tentang kemungkinan transfer ini. Udah kode duluan aja, tulis Adam Alis. Bagaimana menurut kalian? Apakah sebaiknya Sadil Ramdhani bergabung dengan Persib Bandung? Atau sebaiknya dia tetap berkarir di luar negeri? Ayo, tulis pendapatmu di kolom komentar. Lagi-lagi nama Justin Hubner mencuat. Salah satu pemain andalan timnas Indonesia yang semakin bersinar di dunia sepak bola nasional. Pemain yang memiliki darah Belanda Indonesia ini resmi bergabung dengan skuad Garuda dan dikenal sebagai bek tangguh dengan gaya bermain yang agresif dan penuh semangat. Namun di balik keberhasilannya dalam proses naturalisasi, terdapat sebuah syarat unik yang dia ajukan sebelum akhirnya memutuskan untuk membela timnas Indonesia. Syarat ini mengejutkan banyak orang dan bisa membuat senyum-senyum sendiri. Apa sebenarnya syarat tersebut? Simak penjelasannya berikut ini. Awalnya Justin Hubner direncanakan untuk memperkuat Indonesia di Piala Dunia U-Strip 20 2023 yang seharusnya digelar di Indonesia. Sayangnya, turnamen tersebut dibatalkan yang mengancam keberhasilan proses naturalisasinya. Terdapat rumor yang menyebutkan bahwa Justin Hubner sempat mengajukan permintaan yang tidak bisa dipenuhi oleh PSSI pada waktu itu. Publik pun penasaran tentang permintaan misterius tersebut. Setelah sekian lama menjadi teka-teki, Justin akhirnya mengungkapkan permintaan tersebut dalam wawancara di kanal YouTube Sport 77 Official. Semua orang menanyakan hal ini kepada saya, ujar Justin Hubner dalam wawancaranya. Dengan gaya santainya, pemain yang dijuluki preman ini akhirnya menjelaskan bahwa syaratnya adalah memakai nomor punggung 10. Padahal nomor ini biasanya identik dengan pemain yang berposisi sebagai playmaker atau striker, bukan bek tengah seperti dirinya. Bagi Justin, nomor 10 memiliki makna khusus. Ia mengenakan nomor tersebut saat bermain di Piala Asia U-Strip 23 2024 dan penampilannya pun mencuri perhatian. Tempat terbaik adalah bermain dengan nomor 10, ujar Justin dengan senyum lebar. Menurutnya mengenakan nomor tersebut adalah bentuk kepercayaan diri. Meskipun permintaan tersebut bercanda, Justin ingin menunjukkan bahwa meski bukan penyerang, dia tetap pantas mengenakan nomor yang identik dengan pemain bintang. Meskipun timnas U-Strip 23 Indonesia gagal lolos ke Olimpiade, penampilan Justin tetap mendapat pujian. Ia merasa bangga bisa bermain untuk Indonesia dan menyebut pengalaman itu sebagai salah satu momen paling luar biasa dalam kariernya. Saya pikir saya bermain dengan sangat baik di Piala Asia U-Strip 23. Sayangnya kami tidak berhasil lolos ke Olimpiade, tapi pengalaman itu sangat luar biasa, bahkan bermain untuk U-Strip 23 adalah perasaan yang sangat membanggakan, kata Justin. Dan nomor 10 juga sangat spesial bagi saya. Anda jarang sekali melihat bek tengah dengan nomor punggung 10. Jadi, kenapa tidak memberikan saya nomor 10? Tambahnya,
Apa pendapatmu tentang Justin Hubner yang menginginkan menggunakan nomor punggung 10? Apakah kalian setuju bahwa nomor 10 menjadi sorotan utama dalam tim sepak bola? Cepat berikan pandanganmu di komentar. Diberitakan oleh media internasional, publik Vietnam antusias sambut Piala AFF U23 2025. Bahkan sesumbar tantang skuad Garuda setelah berhasil mengalahkan Shin Tae-yong pada edisi sebelumnya. Di sisi lain, ada kemungkinan kolaborasi antar dua pelatih ini untuk perkuat timnas U23. Siapa mereka? Simak berita lengkapnya di sini. Kondisi saat ini menarik perhatian publik Vietnam, terutama setelah negara tersebut menjadi juara di Piala AFF U23 2023. Ada dua hal yang jadi sorotan. Pertama adalah kemenangan Vietnam yang memalukan Indonesia di bawah kepelatihan Shin Tae-yong. Dan kedua, adanya pandangan meremehkan dari Vietnam terhadap Indonesia sebagai tuan rumah turnamen kelompok umur ini. Publik Indonesia pasti masih ingat ketika tim asuhan Shin Tae-yong kalah adu penalti melawan Vietnam di final Piala AFF U23 2023. Indonesia kalah 5-6 dalam drama adu penalti yang berlangsung di WHA Rayong Stadium, Thailand. Terkait hal kedua, Vietnam merasa Indonesia memiliki banyak keuntungan dalam turnamen ini. Selain status sebagai tuan rumah, Indonesia juga terhindar dari Vietnam di fase grup. Setelah terhindar dari Vietnam di babak penyisihan grup, apakah Indonesia bisa membalas dengan meraih juara? Tulis Soha.fun. Pada turnamen mendatang, Indonesia U23 akan menjadi unggulan di grup 1 sebagai tuan rumah, sementara Vietnam U23 sebagai juara bertahan juga akan menjadi unggulan di grup mereka. Artinya, Indonesia dan Vietnam dipastikan tidak akan bertemu di babak penyisihan grup. Keuntungan bermain di kandang sendiri tentu meningkatkan peluang juara bagi Indonesia yang dilatih oleh Gerald Vandenburg dengan bantuan Indra Syafri dalam staf kepelatihan. Namun ada spekulasi bahwa Nova Arianto bisa menjadi pelatih utama Indonesia di turnamen tersebut. Kabar ini muncul karena Nova berhasil membawa Indonesia lolos ke Piala Dunia U17 2025 di Qatar setelah sukses menembus perempat final Piala Asia U17 2025. Apakah ada kemungkinan pelatih Gerald dan Nova bersatu demi latih timnas U23? Bagaimana menurut kalian? Ayo tulis pendapat kalian di kolom komentar.